Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1. Masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog khusus pagi ini. Kita akan berbicara terkait dengan berbagai upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tentunya. Apa saja upayanya, dan mungkin Anda juga sudah mengetahui karena kita sudah sounding dari pagi tadi begitu ya, bahwa pemerintah telah mempersiapkan mall pelayanan publik untuk masyarakat bisa mengurus apapun keperluannya terkait dengan pelayanan publik. Kita akan membahasnya pendengar secara lengkap dalam dialog khusus pagi ini bersama dengan Bapak PJ Bupati Buleleng, penjabat Bupati Buleleng, Bapak Insinyur Ketut Lihatnyane MMA. Om Swastiastu Pak, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi semuanya masyarakat Singaraja maupun Buleleng yang saya cintai. Ya, tentunya di tengah kegiatan yang sangat padat, beliau menyempatkan untuk menyapa pendengar RRI. Tentunya terima kasih sebelumnya Pak sudah berkenan hadir di RRI Singaraja. Dan juga Pak PJ tidak sendirian, didampingi juga oleh Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Imade Kute Esos. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa yang ada di rumah. Saya ucapkan mudah-mudahan mall pelayanan publik ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di RRI Singaraja. Dan tentunya pendengar juga tidak sabar untuk bisa beratensi langsung. Kami juga undang atensi Anda pendengar di 0362246444 di via telepon, dan juga di WhatsApp 081139999790. Anda bisa bertanya terkait dengan apa saja nantinya pelayanan yang bisa Anda dapatkan di mall pelayanan publik ini. Dan kita langsung ke Bapak PJ. Pak, ini terkait dengan mall pelayanan publik begitu ya. Tentunya kalau kita mendengar namanya saja di pikiran masyarakat itu pasti ingin mendapatkan dampaknya. Sejauh mana nantinya mall pelayanan publik ini akan memberikan dampak terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng? Silakan Pak PJ. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat dari tugas pokok fungsi kewenangan pemerintah, salah satunya adalah meningkatkan pelayanan publik yang pasti murah, cepat, efektif, efisien, dan akuntabel. Ada kalimat meningkatkan pelayanan publik. Selama ini berbagai pelayanan dalam konteks kita melayani masyarakat, karena mindset itu kan harus dirubah. Tidak lagi pemerintah itu harus dilayani, tetapi ini kebalikannya sekarang, bahwa kitalah yang melayani masyarakat. Untuk mengoptimalkan itu perlu ada wadah, ada sarana, ada norma yang harus dipersiapkan oleh pemerintah agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah, keberadaan pemerintah untuk dapat melayani masyarakat secara optimal. Di Kabupaten Buleleng, selama ini pelayanan itu terpencar-pencar pada beberapa instansi ya. Baik itu instansi di tingkat daerah maupun instansi vertikal. Kedudukan dan terpencarnya berbagai pelayanan ini tentunya kurang memberikan satu hal yang positif bagi masyarakat. Kalau ngurus KTP berbeda, ngurus izin bangunan berbeda, bayar pajak berbeda, mau gini berbeda. Nah sekarang ini kita satukan. Paling tidak menyatukan pemberian bantuan pelindungan hukum itu kita, agar kita pemerintah yang dijalankan oleh birokrasi ada dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Maka tema dari mall pelayanan publik ini sebenarnya adalah
dapat mewujudkan birokrasi yang berdampak. Artinya birokrasi yang tidak terjebak pada rutinitas administratif. Birokrasi yang tidak terjebak pada hal-hal yang berbau proses. Sudah hasil sekarang. Birokrasi yang bisa mengantisipasi sebuah lingkungan strategis perubahannya. Maka birokrasi yang menjalankan roda pemerintahan perlu adanya satu standar ukur agar pelayanan masyarakat itu memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Birokrasi berdampak adalah setiap rupiah yang dibelanjakan, yang digunakan oleh pemerintah harus memberikan dampak kepada masyarakat. Tidak lagi berpikir bahwa anggaran yang ada, yang tentunya itu juga berasal dari rakyat kita, apa sih hasilnya? Ya. Jangan sampai nanti habis di operasional birokrasi. Kita sekarang harus sudah berubah. Wujud nyata dari semua itu adalah di Buleleng sudah membangun mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik yang kita integrasikan dengan tempat-tempat aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat. Mall pelayanan publik yang kita integrasikan dengan UMKM yang jumlahnya hampir 67.000 di Kabupaten Buleleng. Ini dalam rangka apa? Pelayanan kepada masyarakat meningkat, nyata dirasakan. Setelah itu ekonomi masyarakat Buleleng menggeliat. Ya. Apa ukurannya? Kemiskinan ekstrim di Buleleng itu sudah turun, maka kita diberikan apresiasi penghargaan oleh pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal penghargaan itu, dan Buleleng satu-satunya kabupaten di Bali yang mendapatkan itu di Istana Wakil Presiden besok. Ya. Seperti itu adalah sebuah wujud nyata manakala birokrasi berdampak ini benar-benar kita jalankan. Dan saya juga mengajak kepada seluruh jajaran birokrasi yang ada di Buleleng, mari kita merubah mindset kita, pola pikir kita, nafas kita, bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Buleleng itulah yang harus kita kerjakan. Yeah. Saya kira itu. Baik, ini kemudian menarik kalau kita berbicara terkait dengan harapan masyarakat, ekspektasi dari masyarakat ya Pak PJ ya. Tentunya mereka pasti menginginkan hal-hal yang cepat, kemudian mudah, murah, dan tidak terkendala harus pergi satu ke tempat yang lainnya. Sebelum saya ke Pak Made, ada yang menarik tadi Pak PJ sampaikan, itu terkait dengan ayo kita merubah mindset kita. Tapi kalau kita berbicara birokrasi Pak PJ, ini kan sudah suatu budaya yang sudah ada sejak lama. Apa kemudian jaminan masyarakat bisa merasakan birokrasi yang berbeda di mall pelayanan publik ini di bawah pimpinan Bapak PJ Bupati lihatnya? Ya. Seorang pemimpin yang kuat itu paling tidak dia bisa memiliki 3 hal. Yang pertama, sebenarnya pemimpin itu memiliki power. Power itu bukan power tenaga dan sebagainya, bukan. Kewenangan. Pemimpin juga harus ada memiliki flower. Bunga. Bukan. Artinya dia memiliki staf, jajaran dan sebagainya. Ya. Pemimpin yang kuat itu adalah pemimpin yang memiliki strategi. Ya. Oleh karena itu, kehadiran dari seorang pemimpin dan jaminan dari seorang pemimpin, pemerintah kepada masyarakatnya, itu harus benar-benar menjadi terukur. Satu misalnya di mall pelayanan publik ini harus juga sudah secara jelas menggambarkan kalau membuat KTP, kalau dulu prosesnya panjang, sekarang harus potong. Yeah. Setelah itu kalau dulu sampai berapa hari, sekarang harus hitungannya menit. Begitu juga perizinan-perizinan yang lain.
Karena di sini di Mall Pelayanan Publik itu menyatukan 18 instansi, Ya. cukup banyak ini, dengan layanan sekitar 152.000 lebih. Apa kira-kira tolak ukur dari keberhasilan keberadaan Mall Pelayanan Publik itu? Ya. Satu adalah kecepatan di dalam hal melayani. Apa ukuran kecepatannya? Satu, prosesnya harus diperpendek. Yang kedua, kecepatannya penyelesaian juga harus menjadi lebih singkat. Mengurus izin IMB misalnya, jangan sampai berbulan-bulan, harus bisa hitungan hari, bila mana perlu hitungan jam. Ya. Seperti itu. Terus keberadaan Mall Pelayanan Publik itu tidak langsung orang, istilah Balinya apa, muake sana gitu loh. Kenapa kita integrasikan di pasar Banyuasri? Kalau orang bisa ke pasar, bisa juga ngurus izinnya apabila memang itu menjadi sebuah keperluan. Setelah itu dia bisa, masyarakat itu bisa melihat produk-produk UMKM yang begitu banyak, yang begitu berkualitas, variatifnya juga begitu banyak. Kita integrasikan ke sana. Sebagai sebuah tempat, kita harapkan Banyuasri itu sebagai pusat perekonomian masyarakat. Nah, di sanalah, karena Mall Pelayanan Publik tidak perlu membangun gedung-gedung yang megah. Itu kan di atas di Banyuasri itu dulu adalah parkir dan pasar tumpah. Itulah yang kita jadikan Mall Pelayanan Publik, sehingga memang menyatu. Dan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang di sana. Saya kira itu. Ya, itu menarik. Jadi tempatnya pun strategis ya, Pak PJ ya. Jadi masyarakat tidak terlalu membutuhkan waktu banyak untuk mencari di mana begitu. Nah, ini kemudian menarik Pak PJ. Salah satu hal yang mungkin sering mendapatkan keluhan ya terkait dengan perizinan yang sulit, kemudian juga yang prosesnya lumayan panjang begitu ya. Saya mau ke Pak Madekute, Pak Kadis. Nah, ini tadi sudah ada jaminan begitu bahwa nanti di Mall Pelayanan Publik akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, digital, dan terintegrasi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke berbagai tempat, cukup di satu tempat saja begitu. Nah, kalau dari perizinan sendiri Bapak, bagaimana begitu kemudian menjawab tantangan ini ataupun ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan yang lebih mudah nantinya di Mall Pelayanan Publik? Silakan Pak Kadis. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak PJ Bupati dan pemirsa di rumah, dapat kami sampaikan bahwasannya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, kabupaten kota di seluruh Indonesia diamanatkan pada tahun 2024 itu harus sudah membentuk Mall Pelayanan Publik, agar nantinya semua proses perizinan dan non perizinan itu supaya bisa terintegrasi dan melalui digitalisasi. Nah, karena sebelum adanya PP 5 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis resiko dan PP 6 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah, ini sangat ribet sekali karena masih banyak masyarakat yang mengurus izin maupun non perizinan ke masing-masing OPD, ke masing-masing instansi. Nah, itulah anggapan masyarakat bahwa proses penyelenggaraan perizinan itu alurnya itu masih kemana-mana, tidak menjadi satu pintu, tidak terintegrasi menjadi satu pintu. Mall Pelayanan Publik inilah menjadi sebuah solusi sebenarnya untuk mengintegrasikan semua penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun non perizinan menjadi satu kesatuan. Nah, kami selaku pimpinan Kepala DPM PTSP Kabupaten Buleleng mengajak semua instansi baik itu vertikal dan horizontal untuk bergabung menjadi satu kesatuan di Mall Pelayanan Publik agar nantinya masyarakat bisa menerima pelayanan di dalam satu kantor. Itu artinya satu Mall Pelayanan Publik, tidak keluar lagi. Cukup dia kalau mencari perizinan mulai dari persyaratan PPKPR, PBG, izin lingkungan,
izin tapak dan izin lainnya itu bisa di satu tempat. Dan begitu pula nanti kalau memerlukan persyaratan-persyaratan lainnya seperti KTP, seperti nanti notaris, konsultan, itu kami juga sudah siapkan di mall pelayanan publik agar nantinya masyarakat bisa menjadikan ini untuk mencari syarat-syarat itu di satu tempat juga. Nah, itu sudah kami siapkan semuanya sesuai dengan arahan Bapak PJ Bupati, karena apapun yang kami lakukan semuanya ini berhasil dan tidak berhasilnya mall penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah tergantung daripada komitmen pimpinan, dalam hal ini Pak PJ Bupati. Karena Pak PJ Bupati dari sejak dia menjabat di Buleleng, beliau sangat berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik agar nantinya masyarakat bisa merasa puas terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buleleng. Dan pada hari ini Bapak PJ Bupati telah menyikapi hal tersebut dan sudah menyepakati dan berkomitmen untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Perizinan salah satunya yang bisa meningkatkan pelayanan dan bisa membawa dampak yang luar biasa untuk meningkatkan investasi dan perekonomian di Kabupaten Buleleng. Sekarang ini sesuai dengan komitmen Bapak PJ Bupati telah dibuktikan bahwa mall pelayanan publik itu sudah terbentuk, dan kami selaku pimpinan mulai kemarin sudah kami laksanakan dan itu sudah dibuka di Pasar Banyuasri di lantai 3, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Dan ini menarik sekali ya Pak Made ya. Bagaimana kemudian kita melihat mall pelayanan publik ini sebagai salah satu tempat yang akan memberikan dampak domino terkait dengan ekonomi, kemudian juga berbagai dampak lainnya. Pendengar, kami undang atensi Anda juga untuk bisa berbincang, untuk bisa menyampaikan apa yang kemudian menjadi perhatian Anda terkait dengan keberadaan mall pelayanan publik di Kabupaten Buleleng untuk bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas lagi. Anda bisa berbicara, pendengar. Kami undang atensi Anda di 0362 2444 serta di 081 1399 9790. Anda bisa langsung berbicara nanti. Kami undang atensi Anda bersama dengan Bapak Penjabat Bupati Buleleng, Bapak Insinyur Ketut Lihatnyane MMA, dan juga ada Pak Imade Kuto di sini selaku Kepala Dinas dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami undang sekali lagi atensi Anda sekali di 0362 2444 dan juga di 081 1399 9790. Baik, selagi kita menunggu, saya kemudian ingin kembali ke Pak PJ Bupati. Pak PJ, ini kemudian kalau kita lihat ya dari beberapa daerah lain yang sudah memiliki mall pelayanan publik begitu, ada pendapat masyarakat atau masyarakat mengeluhkan MPP ini atau mall pelayanan publik ini hanya sekedar formalitas begitu ya. Tidak juga bisa dijangkau oleh kaum rentan begitu. Nah, di Kabupaten Buleleng kan tentunya itu bisa berpeluang terjadi. Nah, langkah-langkah seperti apa kemudian yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi adanya anggapan seperti itu dari masyarakat, Pak PJ? Silakan. Baik, untuk membangun sebuah mall pelayanan publik, salah satu yang harus disiapkan itu adalah sarana prasarana bagi masyarakat yang difabel. Sarana prasarana bagi masyarakat yang rentan juga, artinya seluruh lapisan masyarakat harus bisa terfasilitasi di sana. Yang kedua, banyak memang ada mall pelayanan publik tetapi hanya pada sekedar melonsing, sekedar seremoni, dan itu saya pastikan tidak akan terjadi di Buleleng. Kembali lagi adalah sebuah komitmen yang kuat bahwa keberadaan mall pelayanan publik itu memang benar-benar menjadi sebuah kebutuhan masyarakat Buleleng di dalam hal memudahkan dalam konteks mengakses kepentingan-kepentingan masyarakat. Bila mana perlu, di dalam mall pelayanan publik itu tidak hanya di dalam konteks melayani, tetapi juga pasti masyarakat itu ya mengajak anak-anaknya,
harus juga disiapkan sarana bermain anak-anak, harus disiapkan di sana itu. Setelah itu, bagaimana sebuah lembaga pelayanan itu agar memberikan kesan yang menyejukkan, benar-benar memberikan kesan yang bagus. Maka di sana juga harus ditata tamannya, ruang tunggunya. Di ruang tunggu itu harus ada juga semacam sarana prasarana informasi, hiburan, ada TV dan sebagainya. Sehingga benar-benar betah dia pada saat dia mengurusi izin. Ke depan, mall pelayanan publik ini harus diarahkan ke mall pelayanan publik digital. Ya. Karena kita masuk pada era digital. Kalau kita melihat digital itu adalah lawannya dematerialisasi gitu. Ya. Berarti ke depan apabila ini sudah settle ke arah digital, maka tidak terlalu banyak sebenarnya masyarakat yang datang. Ya. Sudah langsung dari manapun mereka bisa mengurus izinnya. Dan evidennya jelas gitu. Ini ke depan mudah-mudahan karena ini sudah di launching dan diuji coba kemarin, tidak hanya perizinan ya, betul, ada non perizinan juga. Banknya juga ada di sana. Cuman kemarin setelah kita evaluasi dengan mengundang berbagai instansi, ada keluarnya menyangkut masalah pembayaran masih ada. Kan kita persyaratkan non tunai pakai digital semua. Ternyata beberapa instansi masih belum siap. Ada beberapa belum siap, ada juga yang sudah sangat siap, sehingga yang kita lakukan dalam sistem pembayaran itu adalah blended ya. Ada digital, ada konvensional, seperti itu ya. Intinya adalah komitmen kami selaku pejabat bupati akan terus melakukan evaluasi, memonitor pelaksanaan MPP ini. Termasuk juga menempatkan orang-orang di sana itu harus orang-orang yang memiliki kapabilitas, integritas, memiliki disiplin yang tinggi, memiliki jiwa korsa untuk melayani. Itu pilihan nanti di sana itu, tidak sekedar menempatkan orang, percuma nanti, gitu. Maka orang-orang pun harus kita pilih, seleksi secara benar, sehingga benar-benar orang yang melayani itu atau pegawai yang melayani masyarakat itu benar-benar memberikan kesan yang baik. Termasuk juga kita akan latih nanti semua pegawai yang di mall pelayanan publik itu harus kita latih bagaimana cara melayani, cara komunikasi, human relation-nya seperti apa. Tidak boleh nanti ke sana baru orang datang urus izin sudah nyebeng gitu, nggak boleh itu. Makanya harus dicari orang-orang yang memang smile. Benar-benar orang itu sejuk kalau dilayani gitu. Tidak ngedumel setelah keluar dari MPP gitu loh, seperti itu. Iya, baik. Baik, nah ini udah satu stretching juga nih Pak Kadis. Nah kalau Pak Kadis sendiri bagaimana kemudian menjawab tantangan SDM yang nantinya juga akan ada di MPP, karena mungkin beliau-beliau yang nanti ditugaskan itu bukan hanya melayani ya, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami bagaimana prosedur di MPP sendiri. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Sebenarnya kan sebelum berdirinya mall pelayanan publik di DPMP TSP, sebenarnya sejak awal kita sudah melatih pegawai-pegawai yang ada di DPMP TSP. Karena ini rutin, pelatihan ini dilakukan baik itu dari tingkat provinsi, tingkat pusat maupun di daerah. Nah ini SDM atau pegawai-pegawai kami ini sudah dilatih sejak awal. Baik itu bagaimana caranya untuk melayani masyarakat. Karena di DPMP TSP itu ada maklumat perizinan, itu maklumat DPMP TSP. Kami sudah tetap mengarahkan, memberikan sosialisasi baik itu kepada pegawai kami maupun kepada masyarakat, agar nantinya masyarakat yang datang ke mall pelayanan publik itu agar lebih nyaman lah. Nah, namun ini kan baru di awal di mall pelayanan publik, ada
OPD-OPD lain yang tergabung di dalamnya. Nah, kami akan nanti agendakan untuk tahun 2024 untuk melatih para pegawai, dan kami juga sudah menghimbau kepada teman-teman pimpinan yang ada di OPD lain agar memberikan pegawai yang memang betul-betul paham terhadap pelayanan. Karena jangan sampai nanti bertugas di mall pelayanan publik dia tidak mengerti tata cara atau tata krama melayani masyarakat. Jangan sampai kita dilayani oleh masyarakat, kan seperti itu nanti, supaya tidak timbul prasangka dari masyarakat yang kurang baik gitu. Makanya kami kemarin sudah langsung merapatkan dengan teman-teman yang tergabung di dalam mall pelayanan publik agar kita betul-betul menjaga komitmen bersama dan melayani masyarakat dengan baik. Itu pada intinya. Ya, baik. Ini luar biasa sekali, upaya-upaya ini terus dilakukan secara komprehensif begitu ya Pak PJ ya. Dan nanti kita akan undang pendengar. Kita juga nanti akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan MPP ini, karena berbicara terkait dengan pelayanan, ada sumber daya manusianya juga di sana begitu ya. Masyarakat yang mengalami keluhan atau mungkin ada yang ingin dia bicarakan, dia harus bicara di mana Pak PJ. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Kita akan rehat sejenak dulu dengan beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam dialog khusus Mall Pelayanan Publik yang akan menghadirkan pelayanan publik yang berdampak untuk masyarakat. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1. Nah, ini pilihanku. Cantik, banyak uang, ramah dan santun. Yang ini pasti cocok memimpin daerahku karena sudah terbukti hasilnya. Aku pilih yang ini saja. Lihat tuh, ganteng banget. Tingkat pendidikannya juga tinggi. Hei kalian, pendapat boleh beda, tapi jadilah pemilih pemula yang cerdas. Pilihlah calon yang tepat untuk memimpin daerahmu. Ya, jadilah pemilih pemula yang cerdas. Pastikan kalian sudah terdaftar sebelum pemungutan suara. Kenali calonmu, luangkan waktu datang ke TPS. Buat analisis praktis dan jangan mudah tergoda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2023. Ayo, ikuti kompetisi bergengsi Bintang Radio Indonesia 2023. Seleksi akan dilaksanakan di seluruh RRI se-Indonesia. Informasi dan persyaratan di aplikasi RRI Digital, ppid.rri.co.id, rri.co.id, Instagram dan TikTok @bintangradio_Indonesia. Final tingkat nasional akan diselenggarakan di Kota Manado, tanggal 27 sampai 30 November 2023. Grand Final tanggal 2 Desember 2023 langsung dari Lapangan Pohon Kasih, Kota Manado. Bintang Radio Indonesia tingkat nasional diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia didukung pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Teman terbaik kamu, Pro 2. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1. Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus kali ini Mall Pelayanan Publik yang akan memberikan pelayanan yang berdampak pada masyarakat langsung dari Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra pendengar, dan juga penjabat PJ Bupati Buleleng Bapak Keterlihat Nyane, dan juga ada Bapak Imade Kuta selaku Kepala Dinas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, sebelum kita membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp kami, Pak PJ dan juga Pak Kadis, tadi ada yang menarik juga untuk masyarakat yang mungkin mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari apa yang dia harapkan begitu ya, baik dari SDM-nya, kemudian mungkin kemudahan, percepatannya dan lain-lain. Itu bisa berbicara di mana, Pak PJ? Silakan. Kita menyiapkan kanal dari sebuah pelayanan. Ya.
apabila masyarakat tidak atau ada hambatan, ada ketidakpuasan dalam pelayanan dari berbagai jenis pelayanan, itu kita sudah siapkan saluran-saluran yang hari itu bisa disampaikan dan secepatnya bisa ditindaklanjuti. Apabila layanannya kurang baik, segera harus bisa kita sesuaikan untuk kita sempurnakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah lembaga pelayanan seyogyanya harus ada semacam survei tingkat kepuasan publik atas pelayanan itu. Nanti itu penting untuk mengevaluasi apakah pelayanan yang selama ini dilakukan memang benar-benar sudah menjadi ekspektasi masyarakat apa tidak. Makanya tingkat kepuasan masyarakat itu menjadi penting. Ya. Yang ketiga, kalau kita bicara masalah pelayanan, tidak hanya interaksi yang kita nilai, tetapi kesiapan sarana prasarana pendukung. Gitu. Yang kedua, pelayanan juga harus memberikan satu kepastian masyarakat yang dilayani. Misalnya kalau orang ngurus izin atau PBG gitu, persetujuan bangunan gedung kalau dulu disebut dengan IMB, itu harus dipastikan selesai 2 hari, selesai 1 hari, selesai sekian jam. Dan kita akan sempurnakan sistem itu ke depan, bahwa sebuah proses pelayanan masyarakat juga harus tahu sebenarnya. Ibarat kita ke Denpasar dengan Google Map, kita posisi kita sudah di Bedugul, posisi kita sudah di shortcut, posisi kita sudah di Baturiti. Sebuah pelayanan itu harus juga menyajikan satu fitur-fitur seperti itu, sehingga masyarakat secara terbuka mengetahui, tidak kita disibukkan untuk ditanya-tanya terus gitu. Masyarakat bisa ngecek, saya ngurus izin, sekarang prosesnya udah sampai di sini nih. Itu penting. Yang kedua, harus juga dipastikan menyangkut masalah biaya. Jangan justru kalau sudah kita berbasis digital, ya kita tahulah, kadangkala di balik map itu ada sesuatu kan, baru bisa lebih cepat. Istilahnya only top one gitu. Kalau dengan sistem aplikasi seperti itu kan nggak perlu. Makanya perlu dipertanyakan manakala sebuah pelayanan publik tidak mau menggunakan aplikasi, sistem, perlu dipertanyakan itu. Ada apa di balik itu? Gitu. Makanya dengan demikian, mall pelayanan publik itu adalah benar-benar ke depan mengarah pada MPP digital. MPP digital yang memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, pasti, akuntabel, karena kalau sudah pakai digital, jejak-jejak digital itu nggak bisa dihapus. Akan terlihat terus. Akan terlihat terus, terrekod terus, sehingga mengurangi petugas yang memberikan pelayanan itu macam-macam gitu. Seperti itu, Bu. Baik, ini juga menjadi pengingat kita juga bahwa memang dalam pelayanannya selama ini memang masyarakat juga banyak hal yang ingin disampaikan begitu ya. Dan tadi juga Pak PJ mengatakan itu ada kanal-kanalnya tertentu begitu untuk bisa menyampaikan hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat. Kita ke WhatsApp dulu Pak PJ dan juga Pak Kadis, mohon izin. Ada Bapak Romi Sudita di Jalan Serikandi Singaraja. Dia menuliskan begini: mengingat mall pelayanan publik atau MPP itu dianggap baru oleh masyarakat, sebaiknya bagaimana dengan program sosialisasi yang perlu digencarkan? Contohnya, apa bedanya nanti MPP dengan pasar loak misalnya? Siapa saja yang boleh berkiprah di situ dan apa pula kaitannya dengan pasar yang sudah ada? Program baru ini saya sambut dengan positif dan pengelolaannya diharapkan dengan serius, serta perlu dicegah adanya pelesetan MPP sama hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh masyarakat begitu ya. Baik,
Ini ada beberapa poin yang saya tangkap dari pertanyaan ini, begitu ya, bagaimana dengan sosialisasi yang harus digencarkan antara Pasar Banyuasri dengan dinas-dinas yang biasa masyarakat sudah kenal untuk mengurus izin dan juga mengurus hal-hal terkait dengan pelayanan publik ini, begitu. Nah, silakan untuk Pak PJ bisa menanggapi dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Made. Silakan. MPP ini sudah kita coba pada saat ada semacam kegiatan memperingati hari ulang tahun Kota Singaraja. Ya. Proklamasi. Di sana itu kan ada banyak hiburan. Kita juga di sana itu mengukur dengan mall pelayanan publik berapa sih masyarakat yang telayani, itu hampir ribuan ya. Ya. Pada saat itu hampir ribuan. Berbeda kalau ini pasar luar itu kan barang bekas itu. Kalau ini mall pelayanan publik itu adalah melayani masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perizinan dan non perizinan, gitu. Sehingga orang tidak hanya ujug-ujug sekali tujuannya ke sana. Mungkin kalau dia masyarakat berbelanja, oh sekaligus kita beli ini, kita langsung urus ini. Nah, di Bali atau di Buleleng, mall pelayanan publik itu ada di pasar memang, dan itu memang diharapkan oleh pusat. Karena di mana tempat berkumpulnya, di sana kita bangun mall pelayanan publik. Tidak perlu membangun gedung-gedung mewah. Di Jawa bahkan di terminal lagi. Karena berkerumunnya orang kan ada di sana. Kalau di Buleleng berkerumunnya orang itu ada di pasar kan, salah satunya. Sehingga di sana kita tempatkan. Di samping memanfaatkan sarana atau gedung yang ada di Pasar Banyuasri. Kita tahu bersama Pasar Banyuasri setelah dibangun, kalau tidak salah hampir 80 miliar lebih, itu kan sepi itu. Dari sebuah aktivitas ekonomi. Tapi kalau sekarang orang kita tempatkan MPP di sana, orang kan pasti berkepentingan untuk mengurus izinnya, mengurus KTP, bisa bayar samsat, nyari paspor. Setelah itu mengurus izin untuk KTP, akte kelahiran, akte kematian, semuanya. Itu pada satu tempat gitu loh, seperti itu. Jadi ini salah satu langkah strategis begitu ya Pak PJ ya. Selain bisa mengurus perizinan, mengurus KTP dan lain-lain, masyarakat juga bisa misalnya mau ke pasar atau apa bisa memanfaatkan satu gedung yang sama begitu. Nah, untuk Pak Made ini terkait dengan sosialisasi, bagaimana kemudian bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengurusan izinnya ini bisa juga nanti dilaksanakan di mall pelayanan publik di Pasar Banyuasri ini. Silakan Pak Made. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Romi Sudita. Sebenarnya kami di DPM PTSP ini tidak uju-uju ada mall pelayanan publik. Ini sebenarnya sudah rancangannya ini sejak tahun 2021 sebenarnya sudah dirancang oleh pemerintah daerah. Namun tahun ini baru bisa kami laksanakan karena mengingat bantuan dari BKK provinsi itu baru bisa dilaksanakan pada tahun 2023. Nah, sosialisasi tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan di mall pelayanan publik ini sebenarnya kami setiap tahun sudah ada rencana, itu sudah ada sosialisasi ke masing-masing desa sebenarnya sudah kami sosialisasikan. Cuma permasalahannya kita kan menganggap masyarakat itu tidak menganggap masyarakat bodoh semuanya kan ini. Kan ini zamannya sekarang itu zaman digitalisasi. Tetapi kami juga menyiapkan masyarakat yang belum memahami tentang digitalisasi. Karena semua proses pelayanan perizinan dan non perizinan ini semuanya itu harus digital sebenarnya. Nah, kita masih melihat bahwa di Buleleng itu banyak juga masyarakat yang berusaha itu tidak tahu digital. Nah, itu yang perlu kita sekarang untuk sebenarnya dilatih, karena perizinan itu tidak boleh sumber daya manusianya itu dilatih pegawainya saja. Ini masyarakatnya harus tahu juga, karena semuanya memakai aplikasi. Ketika nanti masyarakat itu sudah memahami tentang aplikasi, tentang elektronik,
maka tidak perlu lagi dia akan datang ke kantor kami sebenarnya. Cukup dari rumahnya saja dia bisa mengakses semuanya. Akunnya kan masyarakat sudah bawa dia. Dari rumahnya saja yang bersangkutan itu sudah bisa mengupload semuanya dan izinnya, dan bisa mengecek semuanya sampai di mana apa yang tadi disampaikan oleh Pak PJ Bupati itu semuanya akan kelihatan nanti. Ada di mana nanti ini, karena akunnya yang bersangkutan itu semuanya terlihat semuanya di sana, Bu. Nah, kami sebenarnya di DPMPTSP masalah sosialisasi ini sudah terus kami lakukan karena sudah ada web DPMPTSP. Begitu pula tentang survei kepuasan masyarakat. Nah, kalau yang bersangkutan misalnya belum mengetahui digitalisasi, kami berharap untuk datang ke mall pelayanan publik, karena kami sudah menyiapkan juga SDM yang andal, nanti bisa dilakukan pendampingan di sana. Karena sekarang proses perizinan itu secara mandiri, Bu. Secara mandiri, yang bersangkutan harus bisa sebenarnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus semuanya digitalisasi untuk mengurangi terjadinya persepsi masyarakat yang kurang wajar itulah. Itu kita menjadikan bahwa pemerintahan ini agar lebih bersih lah, ada peningkatan kebaikan dari masa-masa lalu itu. Baik, terima kasih Pak Made. Kita lanjut ke WhatsApp. Kali ini ada Ibu Made yang dari Banyualit. Ini ingin bertanya. Selamat pagi Bapak PJ, saya berterima kasih sekali sebagai pelaku UMKM saya diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk bisa mengembangkan bisnis saya. Nah, untuk di MPP sendiri sejauh mana nanti porsi dari UMKM ini bisa mendapatkan tempat untuk bisa memperluas usaha, dan saya juga sangat menyambut baik dengan adanya MPP ini. Terima kasih Bu Made yang ada di Banyualit. Nah, ini bagaimana Pak mendapatkan apresiasi, memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk UMKM, dan seberapa besar nanti porsi UMKM di MPP ini bisa ikut andil begitu. Silakan Pak PJ. Baik, terima kasih. Kita sekali lagi menterpadukan sebuah aktivitas ekonomi dengan pelayanan ya kepada masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat kita integrasikan, kita padukan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kita salah satu juga adalah bagaimana memberikan ruang, memfasilitasi UMKM untuk bisa melaksanakan tugas bisnisnya mereka. Nah, kita sudah rapat berapa kali dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi serta dengan pengelola pasar di sana untuk menyiapkan booth yang memang diperuntukkan untuk UMKM kita. UMKM kita bukan hanya untuk itu, termasuk juga masalah kuliner. Kan kalau banyak orang urus izin kan pasti dia butuh makan kan, siapa tahu seperti itu. Nah, ini yang sedang kita pikirkan, jangan sampai nanti yang namanya UMKM mikro kecil gitu. Itu jangan, kalau bisa sih jangan dibebani dulu gitu. Agar berikan dia berkembang, setelah berkembang baru kita ajak duduk bersama seperti apa. Paling tidak untuk membayar untuk uang listriknya yang dia pakai dan sebagainya gitu. Intinya komitmen pemerintah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah memang seluas-luasnya mendorong UMKM kita. Karena UMKM yang kuat, ketangguhan ekonomi masyarakat Buleleng itu akan menjadi kokoh, tidak semu. Kalau selama ini kita juga sudah memiliki pengalaman di Badung atau daerah-daerah pariwisata, sedikit ada resistensi terhadap sebuah hal, itu sudah ambruk ekonominya. Nah, tapi dengan belajar dari pengalaman itu, maka ketangguhan ekonomi suatu daerah harus didorong apanya? UMKM dan pertaniannya. Gitu. Maka di pertanian pun kita akan mendorong hilirisasi sektor pertanian. Karena selama ini kan petani ditugaskan hanya untuk produksi. Terus nilai tambah dan sebagainya itu kan tidak dinikmati oleh petani gitu. Itu yang kami lakukan di Buleleng, karena potensi Buleleng itu luar biasa Pak, Bu. UMKM-nya banyak,
masyarakatnya luas, lahan pertanian juga banyak, penduduknya juga banyak. Kenapa itu tidak kita lirik sebagai sebuah kekuatan dan potensi untuk menggerakkan dan membangun Buleleng itu ke arah yang lebih maju, seperti itu. Iya, baik. Dan salah satu indikator untuk memajukan Buleleng adalah dengan adanya mempercepat pelayanan ini sendiri, begitu ya Pak PJ ya. Baik, pendengar, tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan kita juga sudah tidak sabar karena nanti tanggal 10 ya Pak PJ ya akan di-launching ya. Itu ditunda ya, karena Pak Menteri, karena tanggal 10 itu kan Hari Pahlawan. Beliau ziarah di sana, ditunda sampai nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Tetapi kegiatan aktivitas di MPP itu sudah berjalan. Baik. Gitu, seperti itu. Jadi mulai berjalan pada tanggal 10 Nike? Tidak. Sudah dari jalan. mulai. Oke. Udah jalan. Baik, terakhir mungkin yang menjadi closing statement Pak PJ untuk adanya MPP Mall Pelayanan Publik untuk masyarakat Buleleng. Silakan. Terima kasih selaku pejabat Bupati Buleleng berkomitmen untuk tidak hanya mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang baik juga. Karena pada hakikatnya perubahan mindset dari yang dilayani menjadi melayani itu adalah menjadi sebuah komitmen yang kuat selama ini, dan termasuk juga mengajak masyarakat bahwa mari kita menjaga Buleleng itu secara utuh, stabilitas politik, karena sekarang ini sudah masuk pada tahapan pesta demokrasi. Jangan sampai pesta demokrasi ini justru akan menimbulkan instabilitas. Saya hanya mengajak masyarakat Buleleng tetap kondusif. Mudah-mudahan dengan kondusivitas seperti itu masyarakat bisa beraktivitas, ekonomi bisa bergerak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak PJ Bupati. Pak Kadis, silakan bisa memberikan closing statement. Terima kasih. Mall pelayanan publik adalah merupakan kebutuhan masyarakat. Maka oleh sebab itu kami selaku petugas yang ada di Mall pelayanan publik, kami siap untuk melayani masyarakat secara luas, dan mari kita bersama-sama menjaga agar mall pelayanan publik ini, dan perlu diawasi juga, dan kami perlu pengawasan dari masyarakat juga agar tidak mandek hanya gedungnya saja. Ini harus berkelanjutan demi peningkatan investasi dan perekonomian di Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih Pak Kadis dan pendengar. Sebelum saya tutup untuk dialog khusus pada pagi ini, saya juga ingin menarik garis merah dari percakapan kita di pagi ini bersama dengan Bapak PJ dan juga Pak Kadis, begitu ya, bagaimana upaya-upaya konkret dari pemerintah untuk bisa memberikan hal-hal terbaik terkait dengan kualitas pelayanan di Buleleng ini perlu kita sambut baik, begitu ya. Untuk suksesnya MPP ini sendiri juga tidak hanya peran dari pemerintah, tapi bagaimana kita sebagai masyarakat bisa memanfaatkan ini semaksimal mungkin dan sebijak sana mungkin, begitu ya. Mari kita sama-sama membangun Buleleng dengan berbagai program-program yang dicanangkan untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng. Bapak PJ, terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Di tengah padatnya aktivitas, beliau menyempatkan diri untuk hadir di RRI Singaraja. Pak Kadis juga terima kasih sudah hadir ya Pak Kadis ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami tunggu nanti kehadirannya di RRI Singaraja untuk berbicara isu-isu di masyarakat kembali ya Pak PJ ya. Akhir kata, saya Rizka Desiandra mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Nantikan dialog khusus lainnya hanya di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Pro 1. Anda masih